semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway satu jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Orang dalam Man United jelaskan kondisi De Gea yang sempat terdepak dari kiper utama. Orang dalam Manchester United menjelaskan kondisi David De Gea yang posisinya sempat terdepak dari kiper utama. Posisi David De Gea sebagai kiper utama Manchester United sempat digantikan oleh Dean Henderson pada musim 2020-2021. Henderson mengambil alih posisi kiper utama setelah De Gea diizinkan pulang ke kampung halamannya. De Gea terpaksa pulang ke Spanyol untuk menemani istrinya melahirkan anak pertama mereka. Sekembalinya di Inggris, kiper berusia 30 itu sempat gagal memperebutkan posisinya kembali. Pelatih United Ole Gunnar Solskjaer lebih memberikan kesempatan untuk Henderson bermain dalam beberapa pertandingan Liga Inggris. Gara-gara posisinya diambil alih, De Gea juga dikabarkan akan meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim panas 2021. Akan tetapi, De Gea saat ini sedang fokus membela timnas Spanyol yang berlaga di ajang Euro 2020. Sumber dalam Man United tersebut mengatakan bahwa De Gea tidak merajuk dan akan bekerja keras untuk mengembalikan performa terbaiknya. David De Gea tidak merajuk setelah terjebak dari skuad utama. Kata sumber dalam Man United seperti dilansir bolasport.com dari ESPN. Ketika pelatih memilih Dean Henderson bermain selama 2 bulan terakhir, De Gea menerimanya dan dia ingin bekerja keras untuk mengembalikan performa terbaiknya. Solskjaer minati Sergio Ramos, anggap bisa selesaikan masalah di Manchester United. Pencarian bek tengah Manchester United kini mulai menyebut beberapa nama yang sebelumnya tidak diduga. Ada nama Sergio Ramos, ex-bek Real Madrid yang seharusnya cocok bagi Manchester United. Sergio Ramos baru saja berpisah dengan Los Blancos. Dia tidak mencapai kesepakatan kontrak baru, Madrid pun memutuskan melepas Ramos begitu saja. Tentunya status Ramos yang free transfer sekarang mencuri perhatian banyak klub. Dia sudah 35 tahun, tapi jelas kemampuan Ramos tidak bisa diragukan. Ramos juga diyakini bakal sangat cocok untuk MU. Mengapa begitu? MU sebenarnya sudah punya cukup bek tengah dalam skuad Solskjaer saat ini. Ada duet inti Harry Maguire dan Victor Lindelof. Lalu masih ada Eric Bailly dan Axel Tuanzebe. Namun mengamati performa MU musim 2020-2021 lalu, Solskjaer diyakini membutuhkan bek tengah yang lebih tangguh untuk menjadi partner Maguire. Karena itu MU diyakini bakal merekrut bek tengah baru musim panas ini. Sebelumnya, sudah ada beberapa kandidat seperti Pau Torres dan Rafael Varane yang disebut-sebut. Kini, giliran Sergio Ramos yang dipertimbangkan. Apa yang bisa diberikan Ramos untuk MU? Menurut Express, kini Solskjaer memandang Sergio Ramos sebagai kandidat ideal. Bek Spanyol ini punya pengalaman luar biasa, punya mental juara yang penting bagi Manchester United. Kabarnya Solskjaer tidak puas dengan kekuatan mental timnya. MU masih terlalu mudah memaklumi kekurangan tim. Mereka butuh pemain yang dapat menularkan mentalitas juaranya. Ramos tentu dapat menyelesaikan masalah tersebut. Karena itu, Solskjaer dikabarkan sedang mempertimbangkan kemungkinan merekrut Ramos musim panas ini. Peluang merekrut Ramos juga cukup besar. Dia bisa didapatkan dengan gratis meski tentu gajinya cukup besar. Cavani membantu Uruguay ke perempat Copa. Tim nasional Uruguay akhirnya merasakan kemenangan pertamanya di ajang Copa America 2021 usai melibas Bolivia pada Jumat 25 Juni 2021 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam matchday ketiga grup A tersebut, Uruguay tepatnya menang dengan skor 2-0. Dua gol Uruguay datang dari Edison Cavani di menit 79 dan satu lagi berasal dari gol bunuh diri kiper Bolivia, Carlos Lampe pada menit 40. Berkat kemenangan atas Bolivia itu, untuk sementara Uruguay bertengger di peringkat ketiga grup A Copa America 2021 dengan perolehan total 4 poin. Dalam pertandingan yang berlangsung di Arena Pantana, Brasil itu, baik Uruguay dan Bolivia awalnya bermain sangat ketat. Kedua tim saling menjual beli serangan, terutama di menit-menit awal babak pertama.
Kendati begitu, Uruguay bisa dikatakan lebih banyak menguasai bola ketimbang Bolivia. Tak hanya unggul dalam hal penguasaan bola, tapi skuad asuhan Oscar Tabares itu juga memiliki peluang menendang yang jauh lebih baik dari Bolivia. Sayang segala peluang itu tetap tak bisa dijadikan gol oleh Luis Suarez dan kawan-kawan. Ketika laga tinggal menyisakan kurang lebih 5 menit lagi, tiba-tiba Uruguay dapat hadiah karena kiper Bolivia justru melakukan gol bunuh diri di menit 40. Gara-gara gol bunuh diri itulah Uruguay akhirnya bisa menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Tentu modal tersebut menjadi hal yang baik bagi Uruguay untuk menghadapi babak pertama. Kemenangan tentu menjadi target Uruguay pada laga Bolivia kali ini. Apalagi mengingat dari 2 laga Uruguay sebelumnya, mereka belum pernah merasakan kemenangan di Copa America 2021. Curhat Marcus Rashford, akui tak berada di puncak performa, cedera bahu penyebabnya. Bintang Manchester United Marcus Rashford mengakui bahwa ia tak mencapai puncak performa sepanjang musim 2020-2021 kemarin. Meski ia terbilang masih cukup produktif, musim 2020-2021 kemarin Rashford total bermain sebanyak 57 kali di semua kompetisi dengan menyumbang 21 gol dan 15 assist bagi Manchester United. Meski demikian, Rashford melewatinya dengan harus menahan rasa sakit pada bahunya. Rasa sakit itu pun masih ia rasakan hingga kini ketika ia memperkuat Inggris di Euro 2020. Rashford menyebut alasan ia enggan untuk absen sementara guna memulihkan bahunya pada musim 2020-2021 kemarin. Pemain 23 tahun itu hanya ingin bermain sebanyak mungkin. Saya tidak tampil dalam performa terbaik saya. Itu sudah terjadi sejak awal musim. Saya berhasil melewati musim bersama United. Saya rasa saya memiliki 36 keterlibatan gol, sehingga saya tidak dapat melihat ke belakang pada musim itu dan berkata, saya seharusnya mengambil cuti untuk melakukan ini dan melakukan itu. Itu bukan cara saya melihat sesuatu. Saya hanya ingin tersedia untuk setiap pertandingan. Tungkasnya. Lebih lanjut, Rashford juga membahas soal rencana melakukan operasi pada bahunya. Meski sejauh ini masih belum ada rencana, tetapi Rashford berjanji setelah gelaran Euro ia akan memikirkan soal rencana tersebut. Para dokter belum mengatakannya. Alasan yang saya tidak tahu adalah ketika musim berjalan dan sebelum saya datang ke sini. Saya tahu tidak ada kemungkinan saya akan menjalani operasi. Saya tidak tahu berapa lama operasi akan membuat saya absen. Saya tidak pernah repot-repot bertanya. Ketika turnamen selesai, saya akan bertanya. Tandasnya. UEFA resmi hapus peraturan gol tandang di tingkat klub. UEFA Asosiasi Sepak Bola Eropa resmi mengambil keputusan untuk mengubah peraturan yang dapat memberi dampak besar. Asosiasi tersebut memutuskan untuk menghapus peraturan gol tandang yang selama ini berlaku di kompetisi tingkat klub Liga Champions dan Liga Eropa. Secara singkat, selama ini peraturan tersebut digunakan dalam laga yang berakhir dengan skor imbang setelah 2 leg. Tim yang mencetak lebih banyak gol tandang akan lolos ke babak berikutnya. Peraturan ini kadang dianggap membuat sebuah tim tampil defensif pada leg pertama, terutama ketika menjalani laga kandang. Setelah melalui rekomendasi dari Komite Kompetisi Klub UEFA dan Komite Sepak Bola Perempuan UEFA, Komite Eksekutif UEFA memutuskan untuk menghapus peraturan gol tandang di seluruh kompetisi tingkat klub, pria, perempuan, dan akademi, termasuk pada kualifikasi untuk musim 2021-2022. Ucap pernyataan di situs resmi UEFA. Penghapusan peraturan ini membuat laga yang berakhir imbang setelah 2 leg akan ditentukan melalui 2 babak perpanjangan waktu, 15 menit per babak dan adu penalti apabila diperlukan.